Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Putri Ananda. Saya dari kelas Biologi 3 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian ilmiah saya yang merupakan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Syukriye SCMC. Judul dari proposal penelitian saya ini adalah pengaruh ekstrak daun tumbuhan telang atau Clitoria ternate dan olive oil untuk meredakan miliaria pada kulit mencit mus musculus. Pada proposal saya ini saya membahas 3 bab. Yang pertama bab pendahuluan, bab kedua bab pembahasan, dan bab ketiga metode penelitian. Pada bab pertama yaitu bab pendahuluan, saya akan membahas yang namanya latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya untuk membuat judul tersebut? Jadi, miliaria merupakan sebuah gangguan kulit yang terjadi diakibatkan karena tersumbatnya saluran kelenjar keringat. Jadi, di dalam kulit kita itu terdapat saluran kelenjar keringat. Jika saluran kelenjar keringat itu tertutup oleh beberapa faktor atau beberapa hal, maka otomatis akan tersumbatnya saluran kelenjar keringat itu. Saluran kelenjar keringat itu bertugas sebagai mengeluarkan keringat, melembabkan kulit, dan menjaga keseimbangan suhu di dalam tubuh. Di dalam kulit kita itu terdapat pori-pori yang dimana jika pori-pori tersebut tertutup maka akan tersumbatnya saluran kelenjar keringat dan mengakibatkan terjadinya miliaria. Miliaria atau nama lain disebut dengan keringat buntat yang terkenal di masyarakat. Di masyarakat banyak sekali obat-obat yang dapat meredakan miliaria. Contohnya yaitu lotion. Di dalam lotion tersebut terdapat kandungan kalamin, alkohol, antiseptik, ataupun zat kimia lainnya. Jadi saya menemukan pada kandungan daun tumbuhan telang terdapat antioksidan yang tinggi, terdapat juga antiseptik di dalamnya sehingga dapat meredakan gatal-gatal, meredakan luka, dan dapat membersihkan luka pada kulit. Jika tidak adanya alkohol, maka bisa menggantikan dengan menggunakan daun tumbuhan telang tersebut karena di dalamnya terdapat antiseptik yang dapat membersihkan kuman. Dan bahan yang kedua yang saya gunakan itu yaitu olive oil. Olive oil dapat dihasilkan dari buah zaitun. Olive oil mengandung vitamin E, vitamin K, omega 3, omega 6, dan omega 9 yang sangat bagus untuk kulit, sangat bisa untuk melembutkan kulit, menyejukkan kulit. Pada vitamin K-nya dapat meredakan luka, pada vitamin E-nya dapat menghaluskan kulit. Jadi saya berinisiatif untuk menggabungkan 2 bahan tersebut, yaitu daun tumbuhan telang dan olive oil, dengan alasan agar terciptanya kandungan yang dihasilkan oleh lotion kalamin yang terbuat dari zat kimia tersebut. Dan saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa bukan lagi saatnya kita untuk selalu memakai bahan-bahan kimia. Memang bahan-bahan kimia ini sangat cepat reaksinya di dalam kulit, jadi sangat-sangat cepat untuk meredakan luka. Tapi yang harus masyarakat ketahui ataupun yang harus kita ketahui bahwa bahan-bahan kimia sangat berdampak negatif bagi kulit kita, sangat berbahaya. Mungkin bukan jangka waktu yang sekarang, tapi jangka waktu ke depannya. Sehingga saya ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa inilah saatnya kita untuk menggunakan sesuatu hal yang alami dengan menggunakan ekstrak tersebut agar tetap tubuh kita, kulit kita terlindungi. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Apa saja kandungan yang terdapat pada Clitoria ternate atau daun tumbuhan telang dan olive oil pada kulit mencit. Yang kedua, bagaimana proses tahapan penyembuhan dari olesan pertama hingga olesan terakhir pada kulit mencit. Rumusan yang ketiga, apa dampak yang terjadi pada kulit mencit jika kelebihan dosis yang diberikan? Dan tujuannya adalah, setelah rumusan masalahnya, maka terdapat batasan masalah. Yang pertama, tumbuhan telang yang digunakan berupa daunnya dan olive oil asli 100% tanpa campuran air ataupun minyak yang lain.
Dan yang kedua, mencit yang digunakan berusia sekitar 2 hingga 3 minggu dengan bobot atau berat 200 gram. Yang ketiga, campuran ekstrak daun tumbuhan telang dan olive oil memiliki dampak jika kelebihan dalam pemakaiannya. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui kandungan-kandungan yang terdapat pada ekstrak daun tumbuhan telang dan olive oil jika dioleskan pada kulit mencit yang terkena miliaria. Yang kedua, bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi jika kelebihan dalam pemakaiannya. Dan yang ketiga, bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui khasiat dari obat-obatan alami dan menjauhi sesuatu hal yang kimiawi. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, bermanfaat agar masyarakat dapat lebih pandai memilih obat-obatan. Dan yang kedua, bermanfaat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara dalam pengolahan ekstrak daun tumbuhan telang dan olive oil untuk meredakan miliaria, dan bermanfaat untuk saya sendiri agar saya dapat mengetahui dan menambah wawasan saya tentang miliaria tersebut. Dan kita masuk bab yang kedua, yaitu bab pembahasan. Pada bab pembahasan, saya akan menjelaskan dengan singkat tentang miliaria, tentang Clitoria ternate, tentang olive oil, ataupun tentang mus musculus. Yang pertama itu adalah miliaria. Miliaria adalah sebuah atau suatu penyakit gangguan kulit yang disebabkan karena tersumbatnya saluran kelenjar keringat. Jadi jika saluran kelenjar keringat kita tersumbat, maka akan menyebabkan miliaria. Pori-pori kita tertutup disebabkan karena mungkin memakai pakaian yang tebal pada suhu yang panas, atau kita tubuh terlalu besar karena obesitas hingga membuat kerut bagian-bagian tertentu, tidak adanya ruang di kulit dapat menyebabkan terjadinya miliaria atau keringat buntat. Suhu sangat berpengaruh pada tumbuhnya miliaria di kulit. Dan miliaria itu memiliki beberapa macam, seperti yang pertama itu adalah miliaria profunda. Pada miliaria profunda ini banyak menyerang anak-anak, mau itu dari bayi, balita, ataupun orang dewasa. Tapi pada miliaria profunda ini banyak menyerang anak-anak. Dan ciri-ciri miliaria profunda ini berbentuk benjolan dengan memerahan dan ini sangat pedih. Miliaria profunda ini memiliki besar sekitar 1 hingga 2 mm. Yang kedua ini adalah miliaria rubra. Kalau miliaria rubra ini 30% itu banyak mengenai orang dewasa, dan biasanya itu banyak dijumpai pada leher, pinggang, bagian-bagian tertentu yang tidak terkena udara atau terjepit, sehingga tidak adanya ruang untuk keringat itu keluar. Miliaria rubra ini memiliki efek sangat gatal, baru benjolan yang sangat banyak, dan akhirnya dia akan merasakan pedih di kulit yang terkena miliaria rubra ini. Yang ketiga adalah miliaria cristallina. Jadi miliaria cristallina ini merupakan miliaria yang sangat berbahaya, karena efek pedih yang dihasilkan dari miliaria cristallina ini sangat menyengat, dan merahnya itu sangat merah. Di dalam miliaria cristallina ini terdapat benjolan yang di dalamnya ada air. Jadi miliaria ini dapat terjadi karena tidak terkenanya udara pada kulit kita, tidak adanya ruang untuk mengeluarkan keringat. Yang kita ketahui, saluran kelenjar keringat bertugas untuk mengeluarkan keringat agar tubuh kita tetap lembab, agar suhu di dalam tubuh kita tetap terjaga. Jika seseorang bayi atau seseorang dewasa atau siapapun itu yang terkena miliaria, lama-kelamaan suhu di dalam tubuhnya itu tidak akan bisa seimbang, dan akhirnya
tubuhnya menjadi panas karena terkena miliaria tersebut. Miliaria juga bisa menyebabkan bekas luka di kulit, hingga kulit kita itu bagaikan luka bakar disebabkan karena miliaria. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang bahan utama dari penelitian ini, yaitu Clitoria ternate atau tumbuhan telang. Jadi tumbuhan telang ini, bahan yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu saya menggunakan daun tumbuhan telang. Jadi daunnya ini memiliki antioksidan yang tinggi, memiliki antiseptik yang sangat baik untuk kulit, dapat mencegah luka, membersihkan luka, menghilangkan kuman di kulit. Dan daunnya ini sangat bermanfaat bagi proses pengeringan luka. Dan yang kedua itu bahannya itu adalah minyak zaitun atau olive oil. Minyak zaitun pasti sudah kita ketahui bahwa manfaatnya sangatlah banyak karena terdapat vitamin E, vitamin K, baru terdapat omega 3, omega 6, dan omega 9 yang sangat baik untuk kulit. Minyak zaitun ini sangat baik untuk kulit karena dapat menyejukkan kulit, menghaluskan kulit, dan dapat meredakan penyakit gatal-gatal yang disebabkan karena beberapa hal pada kulit kita. Yang ketiga itu saya menggunakan mencit musculus. Mencit yang saya gunakan itu sekitar berusia 2 hingga 3 minggu. Bulunya atau rambut-rambut halusnya itu belum sangat banyak tumbuh, dan dia tuh beratnya itu sekitar 200 gram. Jadi dia tuh masih dibilang anak-anaknya mencit lah, masih bayi. Dibilang bayi tidak, dia jadi kulitnya itu masih sangat tipis sehingga sangat rentan untuk terkena iritasi kulit. Mencit yang saya gunakan juga mencit betina karena pada kulit mencit betina itu lebih lembut dibandingkan mencit jantan, sehingga mudah untuk terkena iritasi kulit atau miliaria. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempatnya. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Saintek Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Waktunya bulan Februari 2021 hingga Maret 2021. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah alatnya yang pertama kuas. Kuas digunakan untuk mengoleskan campuran ekstrak tersebut pada kulit mencit yang terkena miliaria. Dan ada mangkok kaca yang digunakan untuk meletakkan campuran tersebut. Dan terdapat piring pangan untuk memberikan makan mencit. Dan alat-alat tambahan seperti kandang mencit. Dan bahan yang digunakan adalah yang pertama daun tumbuhan telang tersebut, Clitoria ternate, olive oil, aquades, dan bahan-bahan tambahan lainnya. Selanjutnya metode penelitian. Pada metode penelitian ini saya menggunakan 4 ulangan dan 3 perlakuan yang masing-masing 3 perlakuan ini memiliki suhu dan kelembapan yang berbeda-beda. Jadi pada persiapan metode penelitian ini, cara pembuatan campuran ekstrak tersebut, yang pertama itu daun tumbuhan telang sekitar 10 lembar digiling menggunakan air atau aquades dengan gilingan yang sangat halus hingga ekstrak tersebut mengeluarkan cairan. Selanjutnya akan diteteskan dengan 10 sendok teh minyak zaitun. Setelah itu diaduk, dicampurkan, didiamkan beberapa menit, dan setelah itu
dioleskan menggunakan kuas pada kulit mencit yang terkena miliaria. Jadi untuk membuat kulit mencit tersebut terkena miliaria, maka mencit tersebut akan diletakkan pada suhu yang panas atau pada kelembapan yang sangat rendah, sehingga kulit mencit akan menipis dan gampang terkena iritasi kulit. Dan pangan yang diberikan pada mencit merupakan pangan yang memang membuat mencit tersebut mudah untuk mengeluarkan keringat atau cairan dari kulitnya, sehingga kulitnya selalu lembab. Mencit yang saya gunakan merupakan mencit betina dengan ukuran atau bobot berat sekitar 200 gram dan berumur sekitar 2 hingga 3 minggu. Setelah kurung waktu 2 minggu, mencit yang diberi makanan yang pedas seperti daging pedas ataupun yang mudah membuat mencit tersebut mengalami iritasi kulit atau menipisnya kulit mencit tersebut. Setelah kurung waktu 2 minggu, maka akan tampak perubahan pada kulit mencit yang mulai memerah, mulai menipis, dan terdapat sedikit luka-luka pada bagian tertentu seperti bagian badannya, lehernya, atau sela-sela kakinya. Setelah kurun waktu 2 minggu sudah mulai tampak miliaria luka-luka pada kulit mencit, maka setelah itu akan dioleskan pada campuran ekstrak daun telang dan olive oil yang telah dicampurkan tadi, dioleskan berturut-turut secara rutin selama kurun waktu 2 minggu. Setelah itu akan tampak perubahannya. Kulit mencit yang tadinya terkena miliaria, setelah dioleskan dengan 3 perlakuan, yang masing-masing perlakuan itu terdapat 3 mencit di dalamnya. Jadi saya menggunakan 9 mencit dari percobaan ini dengan 3 perlakuan. Maka dalam kurun waktu 2 minggu, luka yang berada pada kulit mencit itu akan mengering, dan benjolan-benjolan merahnya itu sudah menetaskan atau memecahkan air yang berada pada benjolannya tersebut. Dan selanjutnya adalah persiapan tempat. Jadi sebelum melakukan penelitian itu, tempat yang digunakan untuk meletakkan mencit tersebut memang harus tempat itu disemprot atau disterilkan terlebih dahulu dengan disinfektan. Dibersihkan terlebih dahulu dengan disinfektan hingga dia steril. Setelah tempat tersebut steril, maka sudah bisa diletakkan mencit tersebut sebagai tempat tinggalnya. Setelah itu, dan selanjutnya adalah persiapan tempat pelaksanaan. Sebelum tempat tersebut diletakkan mencitnya, maka 2 atau 3 hari sebelumnya harus disterilkan terlebih dahulu dengan disemprot disinfektan supaya steril, tidak ada campuran bakteri atau virus yang menempel di sekitar kandang mencit tersebut, sehingga tidak akan bercampur dengan pangan atau makanan yang diberikan pada mencit tersebut.